Oke Ustadz, di sore hari ini kita mau berdiskusi terkait bedah fatwa kontroversial di industri keuangan syariah. Karena kami mengangkat tema ini tertarik karena ternyata masih banyak campaign-campaign yang banyak mengkritisi di industri keuangan syariah. Saya juga pembaca setia konten-kontennya Ustadz Ifham di Instagram Ya, dan menarik pembahasan-pembahasan dari Ustadz Ifham meskipun banyak pro kontra. Nah, di sini di sore hari ini kita coba berdiskusi terkait apa saja sih fatwa-fatwa yang kontroversial di industri keuangan syariah dan bagaimana sebenarnya fatwa itu dibuat dan langkah-langkah apa saja ketika membuat fatwa sehingga Dewan Syariah Nasional itu sudah merilis dan wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Mungkin oke. itu saja pengantar dari saya Ustadz. Ini Mungkin udah mulai nih. ya sudah mulai Ustadz. Oh, sudah mulai. Oke. Ya, mungkin Eh, Ustadz bisa mulai memperkenalkan dan mulai memaparkan sedikit materinya dan kita akan banyak di diskusi tanya jawab nih Ustadz. oke. Ini nanti ada yang ini enggak? Eh, bisa menayangkan materi saya? Ada? Oh ya, saya tayangkan nih Ustadz nggih. Bisa ya? Ya bisa. Saya nggak pegang materi, soalnya saya bikin materinya pakai Canva nih. Langsung Oh saya ya. kirim ini. Nggak hafal saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih hidup, masih bernyawa, masih bisa silaturahim lewat media online. Silakan, ini sekaligus saya live dari Facebook Ahmad Imam Solihin dan dari akun Instagram @duniariba. Ini sudah ada yang mulai bertanya ini malah ya. Oke Mas, ini sudah ditayangkan materinya. Saya nggak lihat dari sini. Halo? Sebentar Ustaz, saya coba tayangkan dulu. Iya, sebentar Ustaz, saya coba Suara saya tayangkan dulu. udah kedengeran ya? Aman Ustaz suaranya. Aman ya? Oke. Oh, langsung Ya. saya mulai ya sambil perkenalan. Nanti silakan, ini sambil menunggu apa materinya tayang. Kalau nggak tayang nanti saya ngomong aja. Saya Ahmad Ifham Solihin, asli Pati. Selamat gabung yang dari Pati, biasanya lewat Facebook. Kemudian yang dari Instagram, ini juga Ahmad gabung, sudah banyak yang gabung. Nah, kemudian saya sarjana psikologi dari UGM, kemudian sekarang sedang sekolah lagi di Institut Ilmu Al-Quran. Oke, kemudian saya sekarang ketua DPS di BPRS Harta Institut. Kemudian buku ada sekian belas buku, kemudian saya sehari-hari ngasong, bikin konsultan sendiri. Itu aja perkenalannya. Oke, mengenai fatwa-fatwa kontroversial di DSN MUI, ya. Di slide saya sudah saya sampaikan bahwa fatwa kontroversial ini, kenapa disebut kontroversial? Ini kalau saya tangkep ini lebih kepada MUI sudah mengeluarkan fatwa, DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa, jadi ada dua ya, ada dua entitas ini. Ada MUI dan ada DSN MUI. MUI Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang mengeluarkan fatwa berarti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesianya. Nah, ada lembaga yang namanya Dewan Syariah Nasional yang ini juga mengeluarkan fatwa. Kalau DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ini fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa khusus muamalah ya, terutama muamalah maliyah. Muamalah maliyah ya. Muamalah maliyah itu ya transaksi perduitan. Nah, fatwa-fatwa ini sudah dikeluarkan dan uniknya oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fatwa ini sudah dipositivisasi. Undang-undang itu menyebut fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, ya. Nggak hanya fatwa DSN MUI, tapi disebut Majelis Ulama Indonesia. Ya. Tidak spesifik disebut DSN. Artinya, meskipun fatwa ini bukan undang-undang, ya, tapi posisinya sudah diperkuat oleh undang-undang, dipositivisasi, sehingga kalau ada sengketa hukum itu bisa dijadikan sebagai rujukan yang valid. Nah, kalau di Indonesia lembaga yang berhak berfatwa kan ada Mahkamah Agung, kalau nggak salah ya, Badilat. Badilat kalau kita ngomongin urusan syariah ini kan Badilat.
Badan Peradilan Agama kalau nggak salah, mungkin sekarang sudah berubah namanya. Yang saya tahu di Badilam itu ada kodifikasi hukum Islam yang biasanya dipergunakan nih untuk rujukan di KUA, di Kementerian Agama. Nah, ada juga kodifikasi hukum ekonomi syariah yang ini dijadikan rujukan untuk ya ujung-ujungnya bisa dijadikan rujukan untuk sengketa yang terjadi pada transaksi di lembaga keuangan syariah. Nah, fatwa ini pada prinsipnya adalah menjawab pertanyaan asraf, asisten sorotnya Pak Kiai Maruf Amin. Nah, oleh karena itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemudian dijawab muncullah fatwa-fatwa. Fatwa MUI ada yang khusus tentang muamalah itu ada satu ya. Muamalah itu pokoknya selain ritual ibadah itu muamalah. Ritual ibadah ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, nah itu ritual ibadah. Kalau muamalah berarti selain yang urusannya ritual-ritual ya. Fikih nikah itu aja sebenarnya termasuk fikih muamalah, tapi muamalah yang ahwal as-syakhsiyah. Kita ngomongin fikih transaksi antar manusia loh ya, nggak hanya antar muslim, antar manusia yang melibatkan hak dan kewajiban antar manusia. Oleh MUI ini ada fatwanya, fatwa nomor 1 tahun 2004 ya, yang menyatakan bahwa pembungaan uang di lembaga keuangan konven itu haram. Pembungaan uang ya, bukan bunga banknya yang haram, tetapi pembungaan uangnya. Bunga bank nggak bisa dihukumi. Bunga bank itu kan sesuatu yang belum transaksi, nggak bisa dihukumi. Makanya cerdas sekali MUI bilang pembungaan uang ya, baik nanti dalam produk simpanan maupun kredit bersyarat bunga itu haram menurut MUI. Nah, kemudian MUI memberikan solusi lugas di fatwa tersebut. Nah, ini uniknya, rekan-rekan di sebelah itu memenggal fatwa. Pokoknya kalau ada pembungaan uang dan disebut itu ada di bank, asuransi, apapun mau konven mau syariah haram. Kata siapa? Kata MUI. Nah, ini berarti dia belum baca fatwa sampai bagian belakang. Di bagian belakang itu tertulis ya, kalau masyarakat yang jauh dari lembaga keuangan syariah maka dalam kondisi darurat itu baru boleh pakai konven, tapi kalau nggak darurat berarti harus pakai lembaga keuangan syariah. Nah, oleh MUI melalui DSN MUI-nya itu ada sekarang sudah ada 130 fatwa. Nah, 130 fatwa ini diterbitkan oleh DSN MUI. Nah, siapa penandatangannya? Penandatangannya adalah para kiai-kiai kita ya, para Rois Amsuriah NU, kiai-kiai yang adalah mustasyar NU. Saya sengaja menyebut NU meskipun MUI itu bukan representasi NU tetapi representasi umat Islam se-Indonesia yang di dalamnya ada NU dan pasti diketuai oleh orang NU dan yang tanda tangan fatwa adalah orang NU. Kemudian satunya lagi pasti ada ketua PP Muhammadiyah di situ dan di internal MUI dan di SNMUI juga itu representasi dari ormas Islam se-Indonesia. Nanti ada persis, ada macam-macam ya, nyampur di situ. Yang pro kontra, yang ustadz yang pro kontra yang sering muncul di TV-TV itu gabung semua loh, ada di kepengurusan MUI. Artinya ini memang beraneka ragam, mengakomodir semua kepentingan dan semua ide-ide dan semua metode-metode berhukum di semua ormas yang ada. Nah, fatwa-fatwa tersebut ditandatangani oleh, saya ulang sekali lagi, kebetulan background saya itu Nahdliyin NU ya. Jadi itu yang tanda tangan itu kiai-kiai yang adalah mustasyar dan atau Rois Amsuriah NU, pemimpin tertinggi ulama NU. Yang terbanyak tanda tangan namanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sal Mahfud, ada 77 fatwa, itu beliau dari Pati juga. Nah, insya Allah kapasitas beliau itu sudah lebih dari cukup dan beliau itu berhenti bertanda tangan fatwa ya karena wafat. Kalau nggak wafat bisa jadi sampai sekarang yang tanda tangan itu beliau ya, ratusan fatwa itu. Nah, ini sebagai prolog yang bagi saya sebenarnya sangat penting juga untuk kita perhatikan bahwa ternyata yang tanda tangan fatwa MUI itu ya bukan ulama sembarangan juga dan representasi dari ulil amri. Ingat, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul. Orang-orang yang punya iman, taatilah Allah, Rasulullah, ulil amri minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, kalau berselisih pendapat kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang nggak ada nabi
Kita nggak bisa wawancara Allah. Oleh karena itu kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis dan dalil mutafak dan dalil mukhtalaf, yang dalil-dalil itu juga nggak bisa kita wawancara. Artinya butuh orang hidup zaman now yang bisa kita tanya apa maksud dalil ini. Nah, oleh karena itulah ulama yang menurut saya lebih representatif mewakili ulil amri, ya, ada umarok dewan dan ulama dewan. Oleh karena itulah nanti ada banyak kaidah fikih, hukum hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf, ya. Selain tadi itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dari sisi ini seharusnya manusia antar agama ini rujukannya adalah bukan ulama-ulama golongan tertentu, tetapi ulama yang representasi semua golongan, gitu ya. Karena apa? Oke, kalau kita ibadah mau pakai kunut atau mau tidak pakai kunut itu urusan kita, nggak ngaruh sama urusan yang lain, nggak merugikan harta orang lain kalau kita pakai kunut. Kita mau sholat berdasarkan kata Ustadz Anu, kata Kiai ini, Ustadz itu segala macam, silakan, karena nggak ada dampak ngambil hak orang lain. Tapi kalau urusannya sudah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi nanti ada kaitannya dengan legal, kalau menurut saya, kalau saya ikut fatwa di SNMI yang sudah ditandatangani oleh, yang sudah dipositifisasi oleh Undang-Undang NKRI. Oke, berikut ini ada contoh yang saya tulis di situ, ada sekian puluh contoh, sebenarnya banyak ya. Dan nanti kita diskusi saja bagian-bagian mana yang ingin dipertegas. Tapi prinsipnya yang saya lihat dari fatwa nomor 1 aja sudah dibuat. Giru, ya, giru itu nanti ada yang mudharabah, ada yang investasi, ya, ada yang titipan. Nah, kalau akad giru kok investasi berbasis bagi hasil itu oleh sebagian ustadz, bahkan dia masih praktisi bank syariah, itu disebut haram, karena mudharabah itu nanti ada imbal hasilnya, menjanjikan ada imbal hasil, meskipun imbal hasilnya itu tidak dijanjikan sekian rupiah. Kalau konven kan jelas, duit belum diapa-apain sudah menjanjikan bunga sekian rupiah. Ini kan sama saja berlagak menjadi Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memastikan hasil. Nah, ini manusia berlagak jadi Tuhan. Itu kalau transaksi di konven, suka tidak suka dengan perkataan saya. Nah, kalau di syariah ternyata ada yang begini. Baru fatwa nomor 1 sudah diharam-haramkan, gitu ya. Termasuk fatwa nomor 2, nanti tabungan, nanti deposito, nomor 3, nomor 4. Nah, fatwa nomor 4 ini terkait dengan murabahah, yang ini pada prakteknya ini nanti ada produk-produk seperti KPR syariah, ya, kepemilikan rumah, kepemilikan mobil. Nah, di situ nanti banyak itu yang dikritik mengenai DP ini harus ke bank atau boleh ke developer. Nah, padahal di fatwa nomor 4, bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu boleh membiayai sebagian atau seluruh nilai aset. Kalau sebagian berarti boleh dong ada DP yang diberikan kepada supplier. Nanti misalnya yang DP 20%, nanti 80%-nya itu diajukan pembiayaan ke bank syariah. Itu sangat bisa ditata sesuai syariah, karena urusan syariah, ya, ini solusi syariah ada itu dalam rangka jalbil masoleh. Nanti pasangan dari jalbil masoleh adalah darul mafasid. Jalbil masoleh itu menghadirkan kemaslahatan, darul mafasid itu menghindari kemaslahatan. Syariat kan begitu tujuannya. Nah, apalagi ada hadis sahih, inna dina yusrun, agama itu mudah. Ada hadis sahih yang pakai fi'il amar, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudah, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang bikin orang kabur. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti ada kaidah, ada dalil lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kamu itu dapat kemudahan, bukan kesulitan. Nah, apalagi ini fikih muamalah, al aslu fil muamalati al ibahah illa yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil haramnya. Makanya mengharam-haramkan dalam muamalah ini luar biasa risikonya berat. Menyatakan haram atas transaksi yang halal seperti jual beli di bank syariah misalnya, itu ternyata risikonya bisa masuk musyrikun, perilaku musyrik. Lihat tafsir ya, Al-Baqarah 275. Nah, kemudian fatwa-fatwa berikutnya seperti fatwa tentang jual beli uang, itu boleh spot atau forward bil hajah, ini diharamkan. Yang dihalalkan MUI ternyata diharamkan. Nah, kemudian kembali lagi ke KPR. KPR itu misalnya, jual beli itu barangnya harus diangkat dulu ke depan kantor. Nah, padahal sebenarnya nggak perlu. Jual beli nggak boleh ada agunan haram. Nah, padahal sebenarnya agunan itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Rahan ada, agunan ada. Allah pun mengatur secara lugas dalam Al-Quran. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah.
Artinya intinya gadai itu boleh, agungan itu boleh untuk disita. Ternyata oleh sebagian diharam-haramkan. Nah kemudian ada lagi, oh balik nama itu harus ke bank dulu, baru nasabah. Wah ini ruwet sebenarnya. Padahal qadh atau sah atau tidaknya suatu akad itu tidak ditentukan oleh balik nama atau belum. Kemudian fatwa lain nomor 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah, karena ada double akad oleh sebagian ustadz, tulisannya banyak beredar itu diharamkan, padahal fatwanya boleh. Kemudian ada lagi fatwa saham syariah, reksadana syariah, karena ada jual beli dalam waktu yang singkat, diharamkan. Kemudian karena ada screening, ya screening yang pertama kesyariahan, kemudian ada screening dari pendapatan riba dan hutang riba, itu katanya tetap haram katanya. Nah itulah ustadz sebagian ustadz dan sebagian masyarakat. Nanti ada lagi BPJS, fatwa bilang BPJS itu boleh dengan syarat, tapi sebagian ustadz langsung bilang itu pokoknya haram. Ada tulisannya itu di internet banyak gitu, ustadz yang mengharamkan BPJS. Nah kemudian ada lagi kartu kredit syariah, oleh sebagian ustadz dibilang haram, padahal fatwa nomor 54 bilang boleh. BPJS tadi nomor 98. Kemudian ada fatwa nomor 77. Nah, fatwa nomor 77 tentang cicil emas atau jual beli emas secara tidak tunai. Saya sudah menulis di akun Instagram saya, ilat hukum yang diambil oleh DSN MUI. Ingat, ini yang diambil oleh DSN MUI untuk bisa memutuskan bahwa jual beli emas tidak tunai itu boleh, meskipun tetap ditulis dengan syarat uang yang kita pakai ini bukan emas. Kalau uang yang kita pakai emas, maka MUI akan bilang haram. Karena apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wadaman. Ya, hukum itu beredar pada ilat hukumnya atau analog hukumnya untuk adanya hukum itu atau untuk tiadanya hukum itu, wujudan wadaman. Nah, fatwa nomor 77 ini tentang jual beli emas tidak tunai. Kalau kita menyimak teks hadis, itu akan, kalau diterjemahkan begitu saja, akan kita simpulkan spontan bahwa ini haram. Tapi ingat, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Kalau mazhab zahiri nggak pakai ilat. Kalau mazhab zahiri karena dia nggak pakai ilat, maka yang disebut riba terkait dengan emas perak adalah ketika emas ditukar emas ada selisih atau tidak tunai. Lah siapa juga yang mau melakukan itu? Berarti kalau emas ditukar dengan duit, apapun caranya menjadi boleh. Itu kalau merujuk pada mazhab zahiri yang dia nggak mau pakai ilat hukum. Nah, kalau mau pakai ilat hukum ternyata ada dua, al-waznu dan as-samaniyah. Nah, al-waznu itu nanti juga wazn itu timbangan ya. Tapi ini nanti perlu pembahasan khusus ini, Mas, ini panjang nih. Intinya adalah kalau mau pakai ilat hukum ada al-waznu atau timbangan, nanti bisa menjadi dua lagi, pakai analog ya barang yang dimaksud atau kiasnya. Nanti kalau as-samaniyah ada yang bil quwwah, ada yang bil fi'li. Bil quwwah pokoknya alat emas itu uang. Ini Al-Ghazali Al-Makrizi. Nah kemudian kalau bil fi'li, nah ini juga ada juga yang berpendapat bil fi'li inilah yang diambil oleh DSN MUI. Karena apa? Ada al-adatu muhakkamah, ada urf bahwa dulu ketika emas dijadikan sebagai uang atau mata uang. Uang dan mata uang, ngerti nggak sih bedanya? Maksud saya, ketika emas disepakati menjadi uang dan mata uang, maka yang lain jadi komoditas. Nah begitu juga ketika rupiah disepakati sebagai uang dan atau mata uang, maka yang lain jadi komoditas. Sehingga emas, perak, dinar, dirham sekarang adalah komoditas. Nanti ilat hukumnya saya tulis rinci di Instagram. Kemudian ada fatwa lagi tentang denda telat bayar, ya, nomor 17 dan nomor 123. Fatwa itu menyatakan denda telat bayar bagi nasabah zalim itu boleh dikenakan. Ternyata oleh sebagian ustadz sebagian besar itu dibuat itu haram. Ya, saya masih ingat ada ustadz yang sangat populer di Indonesia, ditanya seperti itu, ada videonya dibilang haram. Kemudian saya replay di situ, alhamdulillah sekarang video yang di-delete dan sekarang ustadz itu sekarang kampanye ke bank syariah. Nah kemungkinan karena ustadz ini memang belum kenal gitu ya mengenai alur di bank syariah. Denda telat bayar di bank konven dianggap sebagai pendapatan. Denda telat bayar di bank syariah itu tidak dianggap sebagai pendapatan, meskipun denda ini bab ghoromah bukan bab riba, tetapi biar enggak menyerupai riba oleh MUI diatur denda telat bayar tidak dianggap sebagai pendapatan. Ini cocok dengan ya Anatu Tolibin juz 3 halaman 53 pojok kiri, wa amal qad bisa dijari nafil limukrid fafasid liqobari kullu qardin jaroman fa'awari bayar. Artinya ketika ada pinjaman bersyarat aliran pinjaman bagi pemberi pinjaman maka ini riba, tapi kalau dibuang maka ini tidak riba. Nah, denda telat bayar tadi sebenarnya bukan bab riba, tapi biar tidak mirip riba akhirnya dibuang. Pendapatannya itu tidak dianggap sebagai pendapatan.
Oke. Apalagi ya yang saya tulis di situ ya, ada banyak sebenarnya, hampir semua fatwa itu didebat tidak sesuai. Ini menjamin modal fatwa nomor 105 ya, menjamin modal seperti LPS ya. Nah, yang dilarang oleh syariat Islam menurut fatwa tersebut, kalau saya sebagai pemodal, kemudian saya minta kepada pengusahanya agar tolong modalnya jangan sampai nggak balik, nah itu dilarang. Tapi kalau si pengusaha itu berinisiatif sendiri, modalnya nanti saya balikin deh, ya terserah, itu boleh. Atau ketika pihak pengusaha minta tolong pihak ketiga, atau saya sebagai modal minta tolong pihak ketiga untuk menjamin modal ini, maka hukumnya menjadi boleh. Nah, hal-hal yang serinci ini, itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh ustadz-ustadz yang ahli fikih. Ingat, ahli fikih kalau nggak ahli tasawur itu bisa bahaya ya. Kalau ahli tasawur nggak ahli fikih, kalau urusan muamalah bisa jadi nggak bahaya, karena ahli tasawur yang bukan ahli fikih biasanya pengaruh ke umatnya itu nggak tinggi. Kalau ahli fikih kan dia benar-benar didengar bahwa ini tahu syariat Islam, followernya banyak, ini lebih bahaya ya. Kalau nggak ahli tasawur itu ini, dia tahu alurnya ya, tahu sampai akuntansi segala macam ya. Nah, demikian rekan-rekan ya, mohon maaf nih, panjang lebar jadinya gitu ya, 20 sekian menit. Lebih baik nanti kita diskusi, silakan dipilih nanti fatwa yang tentang apa nanti kita bahas. Demikian Mas, moderatornya siapa ini? Oke, Ustadz, saya Jauhar, Ustadz, yang kemarin kontak Ustadz Ibam juga. Siapa Mas? Jauhar, Ustadz. Jauhar Fikri. Ya. Ya. Oke, Ustadz. Ada sedikit pertanyaan dari saya, Ustadz. Ketika DSN MUI itu mengeluarkan fatwa, metode-metode yang digunakan dalam mengeluarkan sebuah fatwa itu seperti apa sih, Ustadz? Sehingga keluar fatwanya itu. Oke, mau metode teknis dan teknis ya. Oke, kalau metode teknis, fatwa ditanyakan kepada DSN MUI, pakai surat lah ya, pakai surat resmi. Nanti dijelaskan. Itu karena ini fatwa nih, ini urusannya serius, ya. Karena nanti dokumen yang dikeluarkan pun resmi. Nah, ketika bertanya kepada DSN MUI, maka Mas di MUI, di DSN MUI itu ada namanya badan pleno. Nah, nanti digodok di badan pleno, ya, di badan pleno. Maaf, saya salah, bukan pleno yang godok, tapi badan pelaksana harian. Nanti plenonya pemutus ya. Saya ulang ya. Jadi ketika pertanyaan masuk dan mohon ada fatwanya, nanti diolah tuh oleh badan pelaksana harian ya, BPH. Kalau dulu biasanya rapatnya Rabu. Kalau saya bukan BPH saya. Ya, cuman sering kontak dengan BPH. Kalau ada apa-apa saya nanya ke BPH, gitu ya. Nah, di BPH inilah nanti akan digodok. Digodok ini maksudnya apa? Wah, nanti tim DSN MUI akan yang pertama kali dilakukan. Ini sudah ada fatwanya atau belum? Sudah ada fatwa rujukannya atau belum? Sudah ada cantolan fatwanya atau belum? Kalau belum ada, maka akan dibuat fatwa baru. Jika memang ini diperlukan, karena yang tanya kan banyak. Jika diperlukan dan bukan darul mafasid, dan dalam rangka kemaslahatan ya, karena kan pertanyaan banyak, nanti harus dipilah-pilah dulu mana yang harus diprioritaskan. Nah, ketika sudah ketemu dari sisi fikihnya, tidak akan mungkin selesai di situ, pasti akan mengundang para ahli, biasanya ahli tasawur ya, regulator. Nah, ini regulator nih, mau tidak mau pasti DSN MUI akan mengundang regulator dan atau ya, di BPH sendiri ada regulator kalau sekarang ya. Dari OJK ada ya, anggota BPH yang dari OJK ada, dari BI ada. Nah, kemudian dari praktisi industri terkait. Kemudian dari akademisi, kemudian dari tokoh masyarakat. Itu pasti akan dilakukan satu persatu, akan dilakukan workshop, diundang misalnya. Atau kalau sekarang karena anggota BPH-nya itu ada yang ya akademisi ya iya, ya dari regulator ya iya, dari praktisi juga ada, kemudian dari tokoh masyarakat juga ada. Tergantung nanti DSN itu pakai metode seperti apa. Nah, kemudian jika diperlukan ya, dan biasanya memang perlu ya, dipanggil untuk presentasi mengenai ini maksudnya apa ya. Yang dipertanyakan ini maksudnya apa. Jadi nggak terus pakai ilmu kebatinan ya, pakai ilmu kebatinan berdasarkan yang itu. Ini kayaknya begini nih maksudnya pertanyaannya, enggak, akan direkonfirmasi lagi, terutama jika DSN MUI merasa ini belum jelas maksud pertanyaannya. Nah,
Setelah matang ya, setelah matang, digodok matang, berdasarkan workshop dengan banyak pihak tadi, pleno. Wah, pleno itu bisa bertahun-tahun, bisa 3 tahun, ya bisa cepat juga gitu ya. Dalam hitungan 1 bulan, 2-3 bulan bisa langsung jadi fatwa, bisa 3 tahun. Ada sekarang fatwa tentangnya nanti lah nggak saya sebutkan. Ada fatwa yang sampai sekarang nggak ditandatangani, padahal sudah 2 tahun yang lalu lewat, itu sudah diajukan 2 tahun yang lalu, sudah disusun. Cuman ini di plenonya sendiri ini belum ketemu kata sepakat. Jadi sebenarnya kadang-kadang di dalam internal DSN MUI itu sendiri ribut dalam arti beda pendapat tapi ilmiah dan tidak dipublik. Nah, jadi contoh fatwa nomor berapa ya? 77. Nah, itu kayaknya kenceng tuh, ribut lah ya, perdebatannya kenceng, tapi tetap DSN MUI harus ngambil keputusan. Oleh karena itu, ketika sudah diputuskan, maka sebagai anggota DSN MUI misalnya, atau seperti saya DPS itu panjangan tangan DSN MUI ya, dia posisinya melekat itu, ya DPS misalnya, mau nggak mau seorang DPS harus serasi dengan yang difatwakan DSN MUI. Nah, setelah digodok, diplenokan, disetujui, kemudian ditandatangani, kemudian diimplementasikan. Ya, implementasinya itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini, ya seleksinya kayak seleksi sekarang nih cukup ketat. Dewan Pengawas Syariah kayak tempo hari ada 29 peserta yang lulus ke tahap berikutnya 7. Itu pun masih pelatihan lagi dan nanti ujian-ujian lagi, itu belum nanti di OJK. Nah, per sekarang memang cukup ketat. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini untuk meminimalisir agar nanti pelaksanaannya di lapangan ini DPS benar-benar kompeten, baik dari sisi fikih maupun dari sisi tasawur, dari sisi praktek. Biar enggak dalam tanda petik, kalau ada oknum nakal dia bisa digibulin misalnya, enggak. Nah, makanya di dalam materi-materi itu ada materi akuntansi. Ustadz Dr. LCMA diajari akuntansi, diajari operasional rinci di lembaga keuangan seperti apa. Nah, jadi seperti itu Mas ya, metode teknis itu baru teknis. Nah, metode non teknis nih. Metode non teknis ini meliputi dari ya pendalilan pakai metode usul fikih. Metode usul fikih nanti turunannya kan ada qawaid fiqhiyah. Yang pertama, usul fikih. Makanya ini materi yang paling pokok yang harus dikuasai oleh seorang DPS adalah usul fikih. Nah, kalau kita melihat usul fikih dan nanti ada qawaid fikih kan bisa kita bilang, oh berarti ini dalil muttafaq, dalil yang sudah sepakati. Oh ini dalil mukhtalaf, dalil yang masih munculkan perbedaan pendapat. Kalau dulu saya belajar Faraidul Bahiyah ya, waktu kecil dulu ya, umur sekian belas tahun, itu umur 10 tahun kalau nggak salah. Itu di situ ada kaidah fikih yang 5, nanti ada 40 kaidah kulliyah, nanti ada 20 kaidah mukhtalaf salih. Itu hanya sebagian sangat kecil dari rujukan-rujukan yang dipakai oleh DSN MUI. Nanti ada Al-Asdawan At-Thair. Ini ada kitab yang 2000 halaman khusus kaidah fikih. Ini hanya sebagian kecil dari materi non teknis yang dipakai DSN MUI untuk berhukum ya. Nah, berikutnya selain metode-metode yang sudah lazim dipakai oleh para dalam tanda petik mujtahid ya, dalam tanda petik saya bilang karena sekarang nggak ada mujtahid mutlak, nggak ada pentarjih lah atau pengambil hukum dalam tanda petik mujtahid. DSN itu juga membuat 4 ya makharijul fiqhiyah ya, jalan keluar fikih yang mirip kaidah fikih sebenarnya ya. Yang pertama at-taysir al-manhaj. Kalau ada manhaj atau madhab yang berpendapat, kan ada beda pendapat, sangat mungkin kan ada beda pendapat. Kalau ada pendapat yang membolehkan, maka no problem itu nanti diambil oleh DSN MUI dan yang diambil adalah pendapat yang at-taysir al-manhaj. Dalilnya jelas, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang tadi saya sampaikan. Yassiru wa tu'assiru, inna dina yusrun. At-taysir al-manhaj yang pertama. Yang kedua, tafriq halal al-tafriq al-halal 'anil haram. Kalau maksudnya adalah pemisahan yang halal dari yang haram. Kalau zat ya, sup ayam, kecenderungan minyak babi semuanya haram. Ya satu mangkok itu jadi haram. Tapi kalau non zat ini pemisahannya kan gampang sebenarnya. Duit ketemu duit nggak nempel ketularan enggak ya, tetapi yang bisa dipisah adalah alur akuntansinya. Satu laptop punya aplikasi konven, punya aplikasi syariah,
boleh ya, karena nanti duit yang masuk ke syariah alurnya juga ke syariah, duit yang masuk konven alurnya juga ke konven. Jadi tafriqul halal anil haram ini dilakukan oleh Yayasan MUI. Makanya hukum modalnya bank syariah yang dari bank konven itu halal, ditransaksikan untuk halal. Kalau yang konven modalnya juga halal, ditransaksikan untuk haram. Nah, ini ditafrik. Nah, ini salah satu metode. Metode yang kedua. Metode yang ketiga, ya ada an-nazar, meninjau ulang atas fatwa-fatwa yang sudah ada atau pendapat-pendapat yang ulama yang sudah ada. Misalnya di fatwa DSN MUI di bagian awal janji itu sifatnya tidak mengikat, tapi di bagian belakang nanti muadah, saling berjanji berarti mengikat. Nah, dilengkapi saja. Biasanya seperti itu. Yang keempat, tahqiqul amanat. Tahqiq al-manat ini seperti fatwa nomor 77 ya. Kalau kita melihat terjemahan letterlock atau apa ya, tekstualnya ya, tukar emas tidak senilai, tidak tunai itu haram. Tetapi ada yang dirunut, ini pakai ilat atau tidak. Kalau ilatnya apa? Kalau ilatnya yang itu kira-kira masuk nggak, cocok nggak? Kalau cocok ini dalam arti begini, kita itu kan milih satu ilat tertentu itu boleh, tapi harus konsisten. Misalnya nih, kalau kita mau bilang bahwa emas dan perak ini uang, bisa nggak dipakai jadi uang? Bisa nggak ditukar di pasar Ciputat misalnya? Harus konsisten gitu ya. Kalau nganggap itu sebagai uang, ya sudah uangnya itu. No problem kok, berpendapat beda-beda itu no problem. Yang penting konsisten aja. Nah, kalau berdasarkan berbagai perbedaan pendapat yang ada dan yang paling cocok dengan uruf tapi tidak melawan syariat ya, nanti tidak melawan syariat, artinya kan nanti ada metodenya ya, usul fikih, qawaid fikih, nanti ilat hukumnya seperti apa, dikaji terus sampai ketemu hukumnya, itu tidak melawan syariat ya. Makanya kalau bisa kita kalau ingin mengkritisi fatwa itu mau nggak mau, kalau saya nanya ke BPH langsung, tanya sama yang bikin. Nah, celakanya banyak ustadz-ustadz yang mengkritik DSN MUI tapi begitu diundang terbuka tidak siap, apalagi masyarakat yang awam itu, apalagi followernya. Dan di sini sekarang ini juga saya sampaikan, saya dipesenin sama DSN MUI Institute, kalau ada ini Mas Ivan, kalau ada yang mau mengkritik fatwa, silakan kita siapkan forum audiensinya. Ya, kalau mau minggu depan kita jadwalkan. Kalau mau kita sangat welcome secara ilmiah. Fatwa DSN MUI itu sangat mungkin diubah jika memang perlu diubah. Itu berkata di setiap fatwa ada ditulis di bagian belakang tuh. Seperti ketika saya bikin opini DPS di bagian paling bawah itu saya tulis fatwa ini bisa direview kembali jika bla bla bla. Jadi artinya ini juga kita nggak merasa paling benar karena yang ahkamul hakimin cuma Allah, kita mahkum alaih. Seperti itu Mas, metode teknis dan non teknisnya. Panjang ya. Halo Pak Moderator, Mas Jawar Fikri. Halo. Nah, ini saya tertarik yang di metode teknisnya. Dengeran suara saya? Ya. Oke Ustadz, saya tertarik yang di metode teknis yang dibilang sama Ustadz di langkah awal itu ketika ada yang request bertanya. Nah, apakah memang fatwa itu selalu hadir, selalu dikeluarkan kalau misalkan ada yang request untuk dibuatkan fatwanya? Karena ini yang jadi poin pengkritik dari beberapa orang-orang di luar sana. Sehingga bilangnya, oh kalau ada produk dari lembaga keuangan syariah A itu difatwakan halal karena mereka memang merequest ke fatwa DSN MUI yang khawatirnya ada permainan di situ. Nah ini gimana nih Ustadz? Lah, yang pribadi bertanya kan nggak apa-apa. Berarti itu, yang pribadi itu nggak apa-apa ya Ustadz? Ya nggak apa-apa, datang aja, tanya aja, audiensnya aja ke DSN MUI. Bahkan ini kita siapkan forum terbukanya loh. Kalau mau minggu depan bisa saya jadwalkan ya. Kalau ada yang wah ini nggak sesuai syariah. Dan ini lagi Mas, poin penting dari saya adalah hadis Rasulullah. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi buat rekan-rekan kritikus atau ustadz-ustadz yang memang tidak sependapat dengan DSN MUI dan kalau merasa pendapat DSN MUI itu mungkar, maka karena ini maka ubahlah dengan iyat. Iyat itu power kekuasaan ya yang baik-baik. Artinya jadilah anggota DSN MUI. Saya pernah Mas itu ketemu dengan seorang kiai. DSN MUI bikin fatwa bla 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 bla. Saya bilang, mantep nih jenengan kalau jadi anggota DSN MUI bisa berhukum. Langsung lamar jadi anggota DSN MUI dan diterima. Langsung lanjut aja di situ. Silakan aja diskusi panjang lebar dengan DSN MUI. Termasuk urusannya dengan ini fatwa ini perlu atau tidak. Itu sebenarnya nggak harus lembaga loh. Boleh itu secara personal boleh, apalagi yang untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya nih, kalau mau tanya tentang asuransi, misalnya, ya asuransi itu kan berarti
ada yang terlibat di situ industri, yang bertanya industri, atau misalnya tentang uang elektronik, ya nyatanya ini untuk yang hal-hal yang sifatnya kemaslahatan kan sudah ada semua sebenarnya. Atau mungkin paling gampang gini Mas, kira-kira apa nih yang dibutuhkan, yang di kebutuhan ada fatwanya, misalnya ya sampaikan aja, silahkan gitu ya. Kita bahkan di SNMUI itu tadi sudah menawarkan forum yang terbuka dan gratisan dan bisa diakses oleh anggota BPH, nongkrong di situ Mas. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau ada permainan apa kurang. Iya, Ya, saya pernah baca di fatwa yang ngebahas tentang ijaroh mausufah fidhimah, itu dibilang kalau ada request dari salah satu bank syariah untuk membuatkan sebuah fatwa terkait KPR, kalau nggak salah seperti itu. Nah, nomor itu yang 102. jadi poin gimana Ustadz? Ya itu fatwa nomor 100 sekian lah kalau nggak salah, 102 kalau nggak salah. Iya, Ya, nah itu yang jadi poin pengkritisi dari beberapa orang di luar sana yang bilang apakah sebuah fatwa itu dikeluarkan karena ada salah satu request dari sebuah lembaga keuangan seperti itu, sehingga dikhawatirkan ada permainan di sana. kalau fatwa itu menjawab pertanyaan, yang bertanya siapa saja, oke. Bahkan kalau ada yang bertanya dan itu lembaga, tidak muncul fatwanya, itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi sebenarnya kalau ada lembaga atau bukan lembaga bertanya, kemudian dijawab, itu kan wajar-wajar saja. Nah, kalau permainan ini apa? Kalau nuduh-nuduh ada permainan dalam tanda petik, itu kayaknya tidak sehat. Lebih baik secara ilmiah. Fatwa nomor sekian, salahnya di mana? Nah, itu keren. Kalau bisa seperti itu, keren. Dan DSNMUI sudah menyediakan forum sangat terbuka. Seperti itu aja, Mas. Nah, juga bisa ini ya diminimalisir dengan cara ayo diskusi terbuka. Seperti itu, Mas. Oke, terkait fatwa yang dibilang sama Ustadz Ivan tadi yang bilang kalau misalkan ada yang mengkritisi langsung disebutkan fatwa nomor berapa. Nah, itu ada yang mengkritisi juga terkait cicil emas nih Ustadz. Cicil emas itu ada yang bilang kalau sebenarnya di fatwa terkait cicil emas disebutkan bahwa beberapa ulama itu sepakat kalau sebenarnya emas itu juga diilatkan, ya nggak bisa diilatkan ke uang, kalau nggak salah itu seperti itu. Jadi ibaratnya nggak bisa cicil emas itu bilang halal karena banyakkan ulama dalil yang kuat itu bilangnya emas juga harus ditukar sama emas dan nilainya tunai. Dalil yang kuat versi siapa? Gimana Ustadz? Dalil yang kuat versi siapa? Kalau nggak salah itu di fatwa yang ngebahas terkait cicil emas itu disebutkan ada yang bilang kalau itu nggak sesuai sama kebanyakan ulama tafsirnya, bilangnya kayak gitu. Oke. Iya. Begini Mas, saya tanya, wah ini juga ini merupakan salah satu metode non teknis Mas ya, non teknis ini kalau bisa dibilang. Pernah dengar kaidah fikih la yunkarul mukhtalaf fi wa inna ma yunkarul mujma' alaih? Masih belum sih Ustaz. Oke, la yunkarul mukhtalaf fi, jangan ingkari sesuatu yang masih diperselisihkan, tetapi boleh dong ingkari sesuatu yang memang sudah mujma' alaih. Maksud saya begini sih kaidah ini. Sholat itu wajib nggak Mas? Wajib. Nah, itu mujma' itu udah mujma' alaih. Mau pakai kunut atau tidak itu mukhtalaf atau mujma'? Mujma'. Mukhtalaf. Mukhtalaf ya. Artinya kalau ya. mau pakai kunut ya silahkan, nggak mau pakai kunut yang silahkan. Ini persis dengan perbedaan pendapat ini. Atau sekarang saya tanya deh, madzhab itu, misalnya nih, ini fikih ini ya, fikih sembelihan misalnya. Nyembelih ayam hewan halal lah, itu wajib pakai asma Allah atau tidak? Wajib mungkin Ustaz. Nah, jangan mungkin lah. Gitu. Nah, wajib atau enggak? Wajib. Pendapat yang paling jumhur wajib atau tidak? Wajib. Nah, menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya, itu ada di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, juz 2 halaman 16 kalau nggak salah. Ya, biasanya saya ada di Instagram, saya tulis kitabnya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i nyembelih dengan asma Allah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya nggak wajib kan, Mas? Ya, benar Ustaz. Ini contoh-contoh perbedaan pendapat di kalangan ulama yang itu no problem. Apalagi begini, Mas, kalau urusannya zat, ya ini DSN-MUI, ini metode non teknis. Kalau urusannya zat, maka DSN-MUI akan sangat ketat.
Bisa dipahami ya? Ya. Kalau urusannya non-zat, ada dua hal yang harus ada, yang kemungkinan ada. Ini dalil itu harus ada. Sebenarnya ini hukum asal dari muamalah kan nggak penting dalil, Mas ya. Bener ya? Setuju ya? Benar, setuju. Setuju ya. Kalau aslu fil muamalah al-ibaha illa ayatul dalil dan latarnya. Cuman kalau ada dalilnya kan lebih bagus, gitu Mas ya? Setuju ya? Ya, benar. Ya, setuju, Ustaz. Kalau ada dalilnya, ini dalilnya kuat atau lemah. Kemudian maslahat atau tidak. Dua hal ini, ya kan ada kaidah fikih. Nanti kalau ada sesuatu yang lebih arjah, dalilnya lebih rojih, lebih kuat, dan ada sesuatu yang ini lebih maslahat. Kalau dalilnya lebih kuat tapi maslahatnya kecil, diambil nggak, Mas? Enggak. Menurut MUI diambil, tidak. Iya. Tidak. Ini silakan dibaca di pidato pengukuhan guru besarnya Kiai Ma'ruf Amin, ada di situ. Kalau dalilnya kuat tapi maslahatnya kecil, jadi ambil. Kalau dalilnya tidak kuat, saya nggak bilang lemah ya, tidak kuat, tapi kemaslahatannya luas, diambil atau tidak? Harusnya diambil, Ustaz. Nah, bukan harusnya. Iya, diambil. Dan nyatanya diambil. Dan inilah fatwa DSN MUI nomor 77 tentang cicil emas. Jelas itu 4 mazhab menyatakan dulu ya, zaman klasik dulu, cicil emas itu dilarang. Betul ya? Ya, betul. Nah, nanti ada ulama-ulama yang kreatif gitu. Dan kreatif ini masih dalam ada dalilnya yang bisa jadi tidak arjah, tidak rojih, tidak kuat. Betul Mas ya? Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah membolehkan tukar menukar emas tidak senilai. Itu tahu ya? Ya, tahu Ustaz. Nah, siapa yang tidak tahu kapasitas Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ya, tukar emas tidak senilai itu boleh. Nah, berkembang lagi sekarang tukar emas tidak tunai itu boleh. Nah, kalau beneran pengen tahu metode usul fikihnya runut, saya sudah tulis di Instagram ya Mas. Ya, ada ilatnya atau tidak. Kalau saya tanya Mas Jauhar nih, ngambil hukum itu pakai ilat atau tidak? Menentukan hukum itu pakai ilat atau tidak? Nah, pakai ilat atau analog. Kalau nggak pakai ilat, ternyata juga ada Mas, namanya mazhab Dhohiri ya. Nah, pakai ilat hukum. Ingat Mas, ini harus disepakati dulu nih. Kalau nggak sepakat, nanti selanjutnya ini nggak akan ilmiah. Ada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar pada ilat hukumnya, baik secara untuk mewujudkannya maupun meniadakannya. Kata kuncinya Mas, hukum itu beredar pada ilat hukumnya. Ketika kita menghukumi sesuatu yang ada di kontemporer, kita nyari ilat hukumnya di zaman old, di zaman dulu. Ketika ketemu ilat hukumnya, kita ambil, kita konsisten. Contoh konkret, zakat profesi misalnya. Mas setuju nggak zakat profesi? Setuju. Tapi di zaman dulu nggak ada zakat profesi. Iya. Ya, zaman dulu nggak ada. Kemudian ini kreatif orang zaman now. Zakat profesi diambil 2,5% dengan ilat hukum zakat pertanian. Ini sebenarnya sudah menyalahi ilatnya. Karena kalau ilatnya zakat pertanian, mau tidak mau 10%, betul Mas? Betul. Kalau keluar biaya-biaya 5%, betul Mas? Betul. 5% mau? Kalau 5% yang nggak bisa Ustaz, kalau zakat profesi dikenakan 5%. Mau nggak 5%? Ayo, zakat profesi, ilat pertanian. Karena minimal zakat pertanian 5%. Betul Mas ya? Nah, ternyata orang sekarang itu kreatif. Nah, perhatikan Mas. Zakat itu fikih ibadah atau fikih muamalah? Fikih muamalah. Nah, coba Mas. Zakat itu fikih ibadah atau fikih muamalah? Fikih ibadah. Nah, fikih ibadah harus ikut aturan atau boleh kreatif? Ayo. Harus ngikut aturan. Ikut aturan, dan ternyata orang zaman now ini ulama-ulama kreatif. Maunya ilat hukumnya ke zakat pertanian, tapi dikenakannya 2,5%. Konsisten nggak Mas? Nggak konsisten Ustaz. Nggak konsisten, tapi ternyata itu oleh ulama di Indonesia dianut. Dan saya sendiri bilang no problem Mas. Untuk yang fikih ibadah ini banyak kreativitas. Dan itu ternyata nanti pertimbangannya itu tadi ya, maslahat. Seperti itu. Wah, nanti kalau nggak dikenakan zakat, oh enak banget. Dan kasihan masyarakat yang masuk dalam asnaf.
nggak kebagian duitnya, kan begitu Mas ya. Jadi ada pertimbangan yang luar biasa. Itu fikih ibadah loh Mas. Cicil emas fikih ibadah atau muamalah? Muamalah. Nah, apalagi muamalah Mas. Ya no problem lah kalau ada yang berpendapat, dan apalagi di SNMU tadi sudah saya tulis di Instagram ya, pakai ilat hukum. Ilatnya nanti kan ada al-waslu, ada al-hamaniyah. MI ngambil al-hamaniyah. Al-hamaniyah nanti ada yang al-ku, ada yang bil fikih. Di SNMU ngambil yang bil fikih. Ada landasan hukumnya tetap Mas. Hukum di sini nggak harus teks ya, tapi usul fikih. Usul fikih asalnya juga dari teks Mas ya. Pernah belajar usul fikih? Masih sedikit sih Ustaz. Masih sedikit, yang nanti banyak. Maksudnya cicil emas ini sebenarnya sudah melalui metode usul fikih yang kredibel. Ini kalau bersedia mencermati pelan-pelan. Berhukum harus pakai ilat. Kita tanya konsisten, ilat hukumnya pakai apa? Al-waslu atau al-thamaniyah? Al-thamaniyah yang mana? Al-quwah atau bil-fi'li? Nah, sebenarnya DSMI juga tidak bisa memaksa setiap masyarakat Islam di Indonesia untuk ikut di SNMI, nggak bisa. Tetapi Mas ya, tetapi kalau masyarakat Indonesia pakai lembaga keuangan syariah, mau tidak mau harus ikut fatwa di SNMI. Jadi untuk cicil emas itu selain at-taisir al-manhaj Mas ya, ada tahqiq al-manhaj. Tahqiq al-manhaj itu nyari ilat hukumnya. Nah, cuman ya begini Mas, sebenarnya di fatwa nomor 77, fatwa tentang cicil emas itu kan sudah ada syarat dan ketentuan juga dari DSN. Kalau uang yang berlaku adalah emas, maka cicil emas menjadi haram. Begitu Mas ya? Ya, benar Ustaz. Ya, akan lebih menarik ketika para ustadz itu mengkritisi fatwa terbuka. Kalau mau, bisa jadi minggu depan saya adakan. Oke, menarik ini Ustaz, menarik. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya udah dipesenin sama ketua direktur DSNM Institute Mas Ivan, kalau ada yang mau yang anti mainstream di Islam ya, yang berbeda pendapat dengan DSN MUI dan berkenan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka, DSN MUI Institute welcome untuk membuka forum dengan beliau pakai Zoom ya, bisa di dialog interaktif. Itu pesan dari beliau. Dan Pak Zaid pernah saya undang ya, dan juga ini saya DM lewat Instagram, dan timnya juga malah nantangin mau diundang, begitu saya jabatin beneran hilang. Oke, seperti itu Mas. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Oh iya. Ada yang bertanya terkait fatwa DSN yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Apakah itu harus melihat dari adanya regulasi terlebih dahulu atau ada prosedur yang sudah dijadwalkan? Apakah setiap fatwa yang dikeluarkan itu terjadi pro dan kontra dari masing-masing pihak? Masing-masing pihak itu pihak yang mana? Mungkin pihak yang merequest fatwa atau dari regulator dan juga yang merumuskan fatwanya nih Ustaz. Kalau pro kontra di internal sebelum proses sebelum diputus jadi fatwa itu biasa ada. Itu semua pihak yang pro kontra semuanya berdiskusi secara ilmiah ya Ustaz ya. Nggak cuma yang merumuskan fatwanya aja. Maksudnya kayak dari regulator, dari praktisi juga memberikan pendapatnya Ustaz. Sangat betul. Bukan hanya ngasih pendapat lah, diundang sama DSN MUI. Bukan hanya diundang Mas, di dalam struktur BPH DSN MUI ada regulator di situ. Dari OJK pasti ada. Nanti dia jadi wakilnya OJK. Kalau ada masukan dari OJK, nanti muaranya di beliau. Nanti dari, kan tadi OJK ya, dari BI juga ada. Kan dua hal yang berbeda, OJK, BI dua hal yang berbeda. Kemudian nanti dari praktisi ada yang jadi anggota BPH juga. Biasanya sih DPS praktisi ya, DPS lembaga keuangan syariah di BPH juga ada. Nah kemudian selain itu apa ya Mas? Praktisi, regulator, kemudian kalau tokoh masyarakat kan baik. Kan begini Mas, kalau kita lebih penelitian tuh, kalau pakai apa itu namanya itu, saya lupa namanya lah. ANP tahu ya, Analytical Network Program. ANP itu kan harus ada dari sisi regulatornya, harus ada dari sisi akademisinya, harus ada dari sisi tokoh masyarakat, harus ada dari sisi pakar yang dianggap pakar. Kemudian satu lagi ini tokoh agama biasanya, bukan yang tokoh masyarakat tapi tokoh agama. Nah, kesemuanya ini sudah dilakukan oleh DSN MUI sampai ada fatwa. Nah, ini saya sudah cerita tadi itu ada kiai yang ngobrol sama saya, kritik fatwa nomor 77 itu yang dikritik.
Lu saya simpel kok. Kalau tahu hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tahu hadis itu, kalau merasa ada sesuatu yang nggak beres di DSN MUI, ngelamar aja jadi anggota DSN MUI. Nah, kemudian lamar kalau mampu. Jadi anggotanya sekalian. Kalau mampu, kalau nggak mampu audiensi. Kalau nggak mampu audiensi, diam. Ya, lain stati fabikol dengan hati saja. Cukup mengingkari dan mendoakan aja. Udah. Nah, yang luar biasa adalah jadi anggota DSN MUI nggak mampu, audiensi nggak mampu, nggak bisa diam. Ini sama persis dengan pamer nggak punya iman meskipun lemah. Itu kalau merujuk pada hadis tadi. Ini saya cukup keras itu Mas kalau urusan seperti itu. Malah kewar-kewar di luar, wah ini fatwanya salah, cicil emas, wah ini MUI ulama, wah itu di Instagram saya ada yang ngetik ulama, wah itu ada itu, ya seperti itu kan wah repot ini. Tapi ya biasanya bapak-bapak kita yang di DSN MUI itu ya senyum-senyum aja biasanya, kalau saya cerita seperti itu. Jadi di DSN MUI juga campur-campur Mas ya, Hafidhullah, Profesor, Doktor, Ustadz, Doktor LC, MA, MAG, MH, MKN, segala macam nyampur di situ. Ada dokter juga di situ, zuama gitu ya, regulator nyampur di situ yang membuat fatwa jama'i yang harusnya lebih kredibel daripada pikiran satu orang. Seperti itu Mas. Oke Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah fatwa memang harus ada pertanyaan, ataukah DSN bisa mengambil inisiatif dengan melihat fenomena yang terjadi sekarang ini? Biasanya ya kalau fatwa itu kan mufti, orang berfatwa itu memang sesuatu yang disebut fatwa itu ya kalau ada yang bertanya gitu ya. Tapi biasanya kalaupun ada fenomena-fenomena yang memang membutuhkan fatwa, ya biasanya secara personal di internal DSN MUI juga ada yang menyampaikan itu, aspirasi itu. Meskipun di luaran DSN nggak ada yang bertanya, menurut saya ya mungkin saja itu Mas. Meskipun memang kebanyakan fatwa yang ada itu berdasarkan pertanyaan. Dan sebenarnya bertanya itu kan sangat gampang ya Mas ya. Iya. Nanya aja lewat saya misalnya coba. Meskipun saya bukan anggota BPDS tapi karena saya memang suka aja tema-tema seperti ini, nanti bisa saya sampaikan. Ya seperti uang elektronik fatwa nomor 116 itu dibuat berdasarkan tasawur atau ketentuan itu term and condition ya yang berlaku di PBI nomor 16 tahun 2000 nomor 20 tahun 2016 misalnya, itu kan baru dua alternatif akad itu Mas. Baru dikasih dua alternatif akad. Lah saya pengen ada banyak alternatif akad. Saya kasih 11 alternatif akad di buku saya. Nah, kemudian saya kontak langsung dengan pembuat atau pengedraft akadnya. Dia bilang, Mas Ivan, jadi persekarang yang sedang digodok adalah alternatif akad paket swap. Oh, oke. Saya bersabar. Nanti saya akan mengusulkan ijarah lanjut ijarah mausufah fitimah misalnya. Ustadz Oni juga usulnya begitu kan secara pribadi. Cuman faktanya belum ada. Nah seperti itu aja, nggak nunggu ada yang bertanya. Cuman begini, memang beliau di DSN MUI itu akan lebih akan lebih merasa tepat lah mungkin ya ketika nanti ada yang bertanya tidak hanya mewakili lembaga keuangan syariah, tapi boleh mewakili yayasan atau lembaga saya sendiri, itu boleh. Itu sudah disampaikan oleh BPD DSN MUI. Mas Ivan boleh itu bertanya atas nama bukan lembaga keuangan tapi atas nama lembaga apa itu boleh. Misalnya atas nama kampus itu boleh. Dan bertanya itu juga nggak terus mengeluarkan biaya. Ya, kecuali biaya ngetik butuh kuota. Begitu Mas. Ya baik, menarik nih pembahasannya juga. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kayaknya masih agak nyambung pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa oknum tersebut menyalahgunakan, misalnya menyatakan bahwa tersebut halal tapi sebenarnya haram. Dan dalam perkembangan keuangan syariah itu apakah sudah semua sesuai fatwa? Ya, ini saya baca nih. Oke, dibedakan ya dua, Mbak siapa nih, Mbak Dewi Rahmania. Ya. Kalau dialog enak. Nomor satu, bagaimana cara mengetahui? Ini ada dua hal Mas ya yang perlu kita perhatikan. Konsep dan praktek. Fatwa itu kan konsep, setuju Mas ya? Ya, setuju. Fatwa diterbitkan.
tugasnya DPS itu untuk mengawasi apakah SOP-nya, tidak hanya SOP loh, ada SOP, ada juklak, juknis, sudah sesuai fatwa atau belum. Ini dulu Mas ya, yang dipegang. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk praktek. Nah, ketika diimplementasikan dalam bentuk praktek, inilah ada potensi yang gede untuk, bukan potensi gede loh, jangan potensi gede. Ada potensi untuk tidak sesuai konsep, betul Mas ya? Ya. Namanya aturan itu kan belum tentu dilakukan ideal. Mas Jawar itu orang Islam ya? Iya, benar Ustaz. Kira-kira sudah merasa melakukan Islam sesuai konsep Islam yang sempurna atau belum Mas? Yang jelas belum Ustaz. Nah, ya begitu juga dengan saya dan kita semua lah. Kalau kita ini masih bernama manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya kita manusia, mungkin saja kita salah pada praktek. Tapi ini konsep. Kalau kita nyalain konsep, berarti yang harus kita tunjuk mukanya adalah si DSN MUI. Betul Mas ya? Betul Ustaz. Kenapa? SOP, saya pernah jadi tukang bikin SOP. Ketika SOP itu dibuat, harus melalui validasi DPS. Dan DPS itu kepanjangan dari DSN MUI. Nah, kalau konsepnya salah, DPS sudah tanda tangan, berarti yang harus dikritisi adalah si DPS-nya. Betul Mas ya? Ya, betul Ustaz. Nah, kalau prakteknya yang salah, yang harus dikritisi siapa Mas? Praktisinya. Prakteknya itu bukan hanya praktisi Mas. Praktisi DPS-nya juga ya. Bisa dipahami ya poin saya ya. Kalau konsepnya salah, ayo kita audiensi ke MUI, betul ya, ke DSN MUI. Ya. Spontan di nasabahnya, betul Mas ya? Ya betul Ustaz. Betul. Nah oleh karena itu kita harus memilah dengan fair. Kalau ada praktisinya salah, terus yang disalahin fatwanya, nyambung nggak Mas? Yang jelas nggak nyambung Ustaz. Nggak nyambung ya. Jadi mari kita propose. Ya. Oh bank syariah tidak sesuai syariah. Pasti saya tanya balik. Di bagian mananya? Oh ada denda telat bayar loh, fatwanya bilang boleh. Berarti sudah sesuai syariah belum? Sudah. Berarti praktisinya sudah sesuai fatwa atau belum? Sudah. Sudah. Seperti itu ya. Ini buat Mbak Dewi Rahmania. Jadi dalam perkembangannya apakah sudah semua? Nah kalau dibilang sesuai fatwa, kalau dari sisi SOP asal itu sudah ditandatangani DPS berarti sudah sesuai syariat Islam. Betul Mas ya? Ya betul Ustaz. Konsep. Tapi kalau udah prakteknya sesuai syariah atau belum, wallahu a'lam, nggak ada yang bisa jamin. Ya. Manusia kayak apapun nggak ada yang bisa jamin Mas. Nah ini menarik Ustaz terkait yang mengecek prakteknya seperti apa, apakah sudah sesuai sama fatwa atau belum. Nah apakah DPS itu selalu memaintain lembaga keuangan syariah yang dihandle Ustaz untuk mengecek, memonitoring apakah pada praktiknya lembaga tersebut sudah menerapkan fatwanya. Cara paling mudah ngecek praktek pakai apa Mas? Langsung survei. Kalau orang bank itu tahu, yang pertama ya itu dokumen dulu. Yang pertama ya kita nggak hanya satu-satunya, tapi yang pertama dicek adalah dokumen, tanggalnya. Nah nanti ada uji petik Mas. Kalau di DPS itu nanti uji petik. Wah ini dokumennya kalau mulai dan nggak beres, nanti interview. Nah DPS juga bisa melakukan kayak mystery shopping ya, melakukan OTS, on the spot kunjungan gitu ya, tanpa diketahui oleh si karyawan. Ya. Nah itu dilakukan. Atau kalau teman-teman di nasabah, kalau nasabah ini merasa praktisinya melenceng, laporkan ke DPS boleh. Jadi pengawasan itu ya mari kita ngawasi. Karena apa? Ya tadi itu hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika anaful iman. Kalau kita melihat ada yang melenceng, wah ini nggak bener nih praktisinya. Kalau bisa kita ngomong baik-baik langsung praktisinya, betul ya? Kalau dia ngomongin baik-baik udah nggak bisa dilaporkan ke DPS. Kan seperti itu. Jadi kita tidak terus wah itu ternyata nggak bener itu praktisinya, terus kita wah ini pengumuman bank syariah ini nggak bener, praktisinya nggak bener, terus kita update status. Nah ini pamer nggak punya iman. Mohon maaf ya, karena hadisnya mengawali dengan man ro'ah, siapapun yang melihat kemungkaran
Orang yang bertanggung jawab atas kemungkaran itu adalah dia yang melihat. Jadi kalau saya melihat ada kemungkaran di suatu bank, tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Bisa dipahami Mas ya? Ya, siap. Jadi pertanyaan ini saya jawab sekaligus how to solve. How to solve, apa solusinya kalau ada kemungkaran? Nggak hanya sekedar, ya itu mungkar tuh, orang bank syariah kok maling. Nah, ada Mas, memang ada orang bank syariah maling itu juga ada. Oh, nyatanya kadang-kadang muncul di pemberitaan juga kok. Tapi kan itu seperti orang yang melakukan Islam. Orang Islam itu ada yang maling nggak Mas? Ya ada Ustaz. Ya, seperti itu. Tapi kan nggak ada fatwa DSN MUI ngajarin, ayo praktisi, mari maling, kan nggak ada ya. Ya betul. Ya. Nah kalau lihat kemungkaran ya Mbak Dewi, nanti kalau kita pengen membantu industri agar benar-benar prakteknya sesuai syariah atau tidak, ya mari kita, ya tugas kita, gitu. Kan tugas orang lain lagi. Seperti itu Mas ya. Nah ini mungkin ada yang belum paham nih Ustaz, beberapa teman-teman dari kita. Apakah DPS itu hanya dimiliki? Apakah DPS itu hanya ada di satu lembaga keuangan syariah? Misal Bank Syariah A itu apakah punya satu DPS atau DPS itu menyebar di masing-masing cabang, Ustaz? DPS hanya di pusat dan kepanjangan tangannya adalah item-item yang ada di auditor. Nah, begini Mas, begini, DPS itu kan mengawasi urusannya dengan syariat. Sekarang saya tanya Mas, manajemen resiko itu urusan syariat Islam atau bukan Mas? Bukan. Ada kaidah fikih ad-dororu yuzalu. La dororo wala diror, itu hadis sahih. Jadi manajemen resiko itu ternyata urusan syariat Islam juga. Oh. Sebenarnya, maksud saya begini, saya ingin bilang bahwa ketika pengalaman saya jadi praktisi di pimpinan gitu ya, jadi ada auditor di setiap cabang ya, nanti auditornya sampai setiap cabang, bahkan nanti sampai ke KJP, dia akan mengaudit ya, nggak hanya berkas-berkasnya saja, jadi semua yang ada di bank syariah itu bisa dibilang audit kesyariahan yang dilakukan oleh auditor Mas ya, auditor ya, baik internal maupun eksternal loh ya, termasuk dari OJK juga. Ya, OJK itu juga melakukan audit syariah juga loh. Ya, meskipun posisinya dia judulnya bukan Dewan Pengawas, meskipun begitu, tapi beberapa kali juga kontak dengan saya gitu ya, orang OJK ini, dia posisinya pengawas gitu aja. Nah, pengawas itu termasuk ngawasi yang unsur syariahnya. Jadi banyak nih yang melakukan auditor ya, melakukan audit ya. Jadi dari sisi DPS-nya juga iya, selain uji petik juga kalau saya lakukan ya, mungkin karena background saya psikologi, kadang-kadang lewat telepon ketahuan ini maling atau tidak, misalnya seperti itu. Nanti kalau backgroundnya yang lain lagi, nanti caranya bisa beda lagi. Plus ya, audit internal. Ini satu auditor aja kadang-kadang dibekali 3.000 item, Mas. Pengalaman saya di Bank Umum Syariah, jadi praktisi, saya pimpinan lah ya, kemudian ada tim audit. Biasa kontak dengan kita, itemnya 3.000 item. Itu audit operasional, yang otomatis itu juga audit kesyariahan. Misalnya, ini berkas wakalahnya ada atau enggak. Itu syariah bukan, Mas? Syariah, Ustaz. Nah, itu kan syariah, tetapi itu dilakukan oleh auditor. Artinya apa? Ya, itulah kepanjangan dari DPS secara tidak formal, ya, kepanjangan fungsinya untuk pemberkasan dan lain-lain, operasional sampai syariah, berkas-berkas buktinya segala macam, itu lewat audit juga. Nah, nanti OJK datang juga tuh OJK. Nanti tidak menutup kemungkinan auditor independen juga datang. Tapi mungkin sesekali ada sih, ada. Pengalaman saya level BPRS juga ada itu, bukan OJK. Artinya sebenarnya ini secara sistematis, sebagai DPS, misalnya saya sebagai DPS itu sangat terbantu dengan keberadaan komite risiko misalnya, komite manajemen risiko, komite audit. Nah, itu tektokan terus dengan DPS ya, komisaris dengan DPS ya, seperti saya komunikasi saya dengan komisaris ya, itu juga melakukan keep kontak terus in case jika ditemukan di lapangan misalnya dilakukan oleh auditor. Nah, itu nanti ujung-ujungnya ke syariah juga. Jadi not to worry sih kalau menurut saya. Jadi DPS itu cuma ada di kantor pusat dari sisi kedudukan ya, kedudukan berkantornya. Tetapi kepanjangan tangan secara fungsinya ada banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Mas ya? Berarti kalau misalkan kita melihat kemungkaran di lapangan, kontaknya ke auditornya ya Ustaz? Kalau mau ke auditor ya no problem, kalau dilaporkan ke DPS juga bisa. Nanti akan di cross check. Karena tanggung jawab DPS itu dunia akhirat Mas.
Ya, saya jadi ingat ketika ya saya jadi DPS, ya tanggung jawab saya dunia akhirat. Artinya kalau saya ya membuka pintu sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kalau di bank syariah yang saya awasi maupun bank syariah lain, kalau ada sesuatu yang nggak benar, dan ini sering saya alami, Mas. Ada nasabah bank umum syariah terbesar di Indonesia misalnya, dia ngomel dilaporkan lewat saya langsung laporkan ke tim kantor pusatnya syariah compliance-nya bank syariah itu, di follow up. Jadi kita sangat berterima kasih ketika ada informasi seperti itu. Kalau belum di follow up juga, saya tanya lagi, kemudian terus itu Mas, sampai oh ini tuntas. Karena kadang-kadang ya namanya manusia, kadang-kadang auditornya juga nggak nemu kasus itu, atau kadang-kadang ya bisa jadi Mas ya ada audit sendiri yang nakal. Tapi pengalaman saya bersinggungan dengan auditor itu nggak bisa ditawar Mas, karena auditor itu atasannya bukan kepala cabang, tapi orang kantor pusat. Seperti itu Mas. Ya, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mungkin ini sudah cukupkan sesi kali ini Ustadz, karena sudah lewat dari 1 jam. Terima kasih waktunya Ustadz Idham sudah meluangkan untuk bisa sharing-sharing bersama kita semua di sini. Cukup menjawab kegelisahan kita terkait apakah fatwa itu dibuatnya memang benar-benar untuk menjawab kebutuhan, atau memang ada permainan di situ. Ternyata memang sudah dijawab oleh Ustadz Idham kalau memang fatwa itu sifatnya menjawab kebutuhan dan mengedepankan kemaslahatan. Terima kasih banyak Ustadz Idham atas sore hari ini. Sebentar Mas ya. Semoga Ustadz Idham diberikan kesehatan, dan bisa mendakwahkan. Gimana Ustadz? Ada pertanyaan-pertanyaan soalnya nih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini dari Instagram, dari Facebook. Oh, dari Instagram. Soalnya ini waktunya sudah lebih dari 1 jam sih. Kalau misalkan Ustadz Idham mau menjawab beberapa pertanyaannya, nggak apa-apa Ustadz. Kita persilakan. Pertanyaan dari Pak Muhammad Tahyar ini yang gabung dari Facebook juga lumayan. Jadi ada pertanyaan, contoh fatwa yang direvisi oleh DSN tentang apa ya Pak? Sampai sekarang belum ada yang direvisi, tetapi yang dilengkapi sudah banyak. Lihat aja, fatwa nomor 100 ke atas itu merevisi, bukan merevisi, melengkapi. Misalnya murabahah, ijarah, wakalah bil ujroh, mudoroba, syirkah. Di fatwa nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dilengkapi dengan fatwa-fatwa nomor 100 yang ke atas itu. Itu contohnya. Kemudian di fatwa ijarah muntahiyah bitamlik, ya, wa'ad di situ ditegaskan tidak mengikat. Nanti ada fatwa lagi kalau nggak salah nomor 96, kalau nggak salah, nanti dicek aja, atau 84 saya lupa. Termasuk tentang hedging juga di situ dilengkapi. Wa'ad itu hukum asalnya kan memang janji sepihak, tetapi kalau muwa'adah saling berjanji itu nanti jadinya mengikat. Nah, ini ternyata yang pertanyaan dari Instagram ini sempat terputus tadi sudah hilang. Jadi seperti itu aja Mas. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz Idham sudah berkenan gabung di sore hari ini untuk sharing-sharing bersama kita semua. Semoga Ustadz Idham diberikan kesehatan terus dan bisa mendakwahkan ekonomi syariah sehingga ekonomi syariah di Indonesia bisa tumbuh dengan signifikan. Amin. Terima kasih atas waktunya Ustadz Idham. Mungkin itu saja dari kita teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Kami cukupkan, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Satu lagi ya, closing statement ya. Ya, silakan Ustadz. Cara paling mudah untuk gawah ekonomi syariah adalah ayo pakai rekening bank syariah. Saya hanya punya rekening bank syariah saja, saya tidak punya rekening konvensional apapun. Mari kita tiru. Terima kasih Mas. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah saya juga hanya punya rekening bank syariah. Monggo teman-teman, silakan teman-teman buka rekening di bank syariah. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan Ustadz Idham. Kami cukupkan di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Facebook dan Instagram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.